Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagai bukti kecintaan yang berlebihan terhadap harta, bisa kita lihat mereka yang ditangkap oleh KPK dikasih berbaju oranye. Pertanyaan di sini, adakah di antara mereka itu orang miskin? Yang kedua, adakah di antara mereka itu orang bodoh? Itu yang ditangkap. Kita belum tahu lagi yang belum ditangkap. Ini bukti apa yang dikatakan Al-Quran. Dan saya katakan di sini perlunya petunjuk agama. Lalu bagaimana? Nabi menyampaikan kepada kita bahwa wahai anak cucu Adam, jika seandainya di antara kalian ada yang mendapatkan satu gunung emas, tentunya kita mengatakan luar biasa kayanya orang ini. Tapi pergi tanya, apa yang terjadi? Dia mengatakan ini belum cukup, saya mau jadikan dua. Dan andai kata ada di antara mereka yang mendapatkan dua gunung emas, ternyata juga belum cukup, dia mau jadikan lagi tiga. Lalu apa kata Nabi? Dan tidak ada yang dapat memenuhi kerongkongan Bani Adam kecuali tangan. Saya ulangi ucapan Nabi, wala yamlau jawfa Bani Adam illa turab. Tidak ada yang dapat memenuhi kerongkongan Bani Adam kecuali tanah. Artinya, kalau ia mencari kepuasan dengan harta, tidak akan pernah puas sampai ia masuk dalam liang kubur, dibuka kain kafannya, diambil segenggam tanah, didekatkan dengan mulutnya. Gendak itu dia negara gendak utuh-utuh kita bawa tanah. Sekarang cukup, baru cukup apa yang tidak pernah cukup ketika kamu hidup di atas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam walladzi hadana ila siratin mustaqim. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida min dunihi waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya salah satu keinginan manusia dalam hidup ini ialah inginnya hidup bahagia dunia akhirat. Dan untuk hidup bahagia itu, kalau di dalam Al-Quran ada dua kebutuhan pokok manusia, yaitu masalah keamanan dan kesejahteraan. Terpenuhinya keamanan dan kesejahteraan sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran,
allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, yang memberi makan daripada lapar dan memberi keamanan daripada rasa takut. Salah satu asumsi kita dalam hidup ini bahwa semakin banyak harta orang, semakin senanglah dia, terkait dengan terpenuhinya kebutuhan lahiriah kita. Tapi apakah itu benar? Hal inilah menyebabkan sehingga kita terjadi perlombaan di dalam mencari dan mengumpulkan uang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, alhaakum at-takasur, hati-hati kalian itu dibikin lengah oleh sifat menumpuk, di mana ujung-ujungnya hatta zurtumul makabir, kalian masuk kubur. Berkaitan dengan harta, ada salah satu sifat bawaan manusia dari lahir, yaitu kecintaan yang berlebihan. Di dalam Al-Quran dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Salah satu sifat dasar kalian itu adalah mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Di dalam ayat lain dikatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Salah satu sifat manusia adalah memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Di sinilah perlunya ada petunjuk dari agama. Kalau tidak ada petunjuk dari agama, maka kita akan berlomba-lomba bagaimana harta itu halal atau tidak halal. Yang penting bagaimana kita bisa kumpulkan sebanyak mungkin. Dan dalam hal ini Nabi pernah mengatakan di dalam salah sebuah hadis beliau, yati 'alan nasi zamanu la yubail mar'u min aina ahas aminal halal am minal haram. Nanti akan datang suatu zaman pada manusia, ini kata baginda Rasulullah, di mana mereka itu tidak peduli dari mana ia peroleh harta, apakah dengan cara halal atau dengan cara haram. Dan ini kita saksikan. Sebagai bukti kecintaan yang berlebihan terhadap harta, bisa kita lihat mereka yang ditangkap oleh KPK dikasih berbaju oranye. Pertanyaan di sini, adakah di antara mereka itu orang miskin? Yang kedua, adakah di antara mereka itu orang bodoh? Itu yang ditangkap. Kita belum tahu lagi yang belum ditangkap. Ini bukti apa yang dikatakan Al-Quran. Dan saya katakan di sini perlunya petunjuk agama. Lalu bagaimana Nabi menyampaikan kepada kita bahwa wahai anak cucu Adam, jika seandainya di antara kalian ada yang mendapatkan satu gunung emas, tentunya kita mengatakan luar biasa kayanya orang ini. Tapi pergi tanya, apa yang terjadi? Dia mengatakan ini belum cukup, saya mau jadikan dua. Dan andai kata ada di antara mereka yang mendapatkan 2 gunung emas, ternyata juga belum cukup, dia mau jadikan lagi 3. Lalu apa kata Nabi? Dan tidak ada yang dapat memenuhi kerongkongan Bani Adam kecuali tangan. Saya ulangi ucapan Nabi, wala yamla'u jawfa Bani Adam illa turab. Tidak ada yang dapat memenuhi kerongkongan Bani Adam kecuali tanah. Artinya
Kalau ia mencari kepuasan dengan harta, tidak akan pernah puas sampai ia masuk dalam liang kubur, dibuka kain kafannya, diambil segenggam tanah, didekatkan dengan mulutnya. Genda itu dia kena genda utuh-utuh kini bawa tanah. Sekarang cukup, baru cukup apa yang tidak pernah cukup ketika kamu hidup di atas dunia. Ini perlu kita sadari. Kita boleh mencari harta sebanyak mungkin, tidak dilarang, tidak haram, tetapi sesuailah dengan aturan yang ada, baik aturan negara maupun aturan agama, aturan tradisi kita. Disinilah kita perlu tahu harta yang bagaimana sebenarnya yang membawakan kebahagiaan kepada kita. Harta yang bagaimana? Jawabannya, harta yang disebutkan tadi di dalam ayat yang saya bacakan di dalam mukadimah khutbah. Harta yang berkah. Saya ulangi, harta yang berkah. Sedikit tetapi berkah itu akan membawakan kebahagiaan kepada kita daripada banyak tetapi tidak berkah. Sekarang pertanyaan, yang mana harta yang berkah? Itulah kata Quran, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah, konsumsilah apa yang ada di atas permukaan bumi ini, tapi dengan catatan yang memiliki dua label. Label pertama ialah halalan, yang halal. Kemudian label yang kedua thayyiban, yang bersih. Halal, bersih. Mana yang dimaksud dengan halal dan mana yang dimaksud dengan bersih? Sampai di sini katakan halal, thayyiban, halal, bersih. Halal ada benda yang dari dasarnya memang dibenarkan oleh agama, oleh Allah, oleh Rasulullah. Seperti air, nasi, itu memang dasarnya halal. Tetapi jangan karena sudah halal dasarnya lalu seenaknya kita untuk peroleh. Harus ada label yang kedua, yaitu thayyiban. Mana yang thayyiban? Thayyiban yang sudah halal, benar perolehannya, benar penggunaannya, baru thayyiban. Benar perolehannya dan benar pemanfaatannya. Yang tidak benar perolehannya, contohnya seorang masuk di dalam supermarket, ambil kesempatan memasukkan kecap di dalam jaketnya, ditangkap oleh kamera pengintai CCTV, di pintu dicegat, ditangkap, diperiksa. Ini ada bukti, Anda ini mencuri. Enggak. Dia menyangkal, enggak. Tapi ini buktinya, saya ambil. Iya. Tapi kamu mencuri? Tidak. Mengapa kamu mengatakan tidak mencuri? Dia keluar. Karena ada tulisannya halal. Saya ambil karena ada tulisannya halal, jadi saya ambil. Ya, siapa yang telah melaksanakan haji atau umrah, sering kata-kata ini didengarkan dari orang Arab, halal. Iya halal, tetapi belum thayyiban. Kapan thayyiban? Setelah berurusan dengan kasir. Ini dari segi perolehannya. Kemudian dari segi pemanfaatannya, andai kata setelah banyak, apakah kita sudah laksanakan kewajibannya, zakatnya, infaknya, sedekahnya? Barulah itu halalan thayyiban. Inilah yang disebut Rasulullah SAW, bahwa di pada mahsyar nanti kita akan ditanyakan tentang harta yang ada di tangan kita, yang pernah ada di tangan kita ketika kita hidup. Sebanyak apapun atau sesedikit apapun. Apa kata Rasulullah? Min aina ahazahu wa fima anfaqa. Bagaimana ia peroleh dan bagaimana ia menginfakkan, menggunakannya. Insya Allah sudah halalan thayyiban berada di tangan kita. Itu pun ada batas-batas dalam agama. Tidak boleh
berlebih-lebihan. Tidak boleh terkesan mubazir. Harus dalam batas wajar-wajar. Selebihnya itu kita manfaatkan untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama, agar supaya kita dinilai oleh Allah sebagai khairun nas, anfa'ul nas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Inilah harta yang membahagiakan. Sekali lagi, harta membahagiakan belum tentu banyaknya, tetapi berkahnya. Sedikit tetapi berkah. Lebih baik buat kita dan keluarga kita daripada banyak dan tidak berkah. Oleh karena itu hindarilah sesuatu memang yang tidak berkah. Dan bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan kepada kita prinsip pegangi ini. Wala ayyakhudha turaban fayajalu fihi khairul lahu min ayyajala fihi ma haramallahu alaihi. Pegangi ini, kata Rasulullah, bahwasanya seseorang yang punya prinsip lebih baik mengambil tanah lalu itu yang dimasukkan di dalam mulutnya daripada ia memasukkan di dalam mulutnya sesuatu yang Allah haramkan baginya. Dan kepada yang punya jabatan yang rawan kira-kira terhadap hal ini, saya ingatkan ucapan Rasulullah, di mana beliau mengatakan, man istakmalnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gulula ya'ti bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang kami tugasi di dalam suatu pekerjaan, kata Rasulullah, kami percayakan di dalam suatu pekerjaan, lalu di dalam tugasnya itu yang mengambil kesempatan menyembunyikan sebatang jarum atau lebih, karena guluran itu adalah tindakan korupsi, ya'ti bihi yaumil qiyamah, yang ia harus bertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Saya ulangi ucapan Rasulullah, barang siapa yang kami berikan kepercayaan dalam suatu tugas pekerjaan, lalu di dalam tugasnya itu yang mengambil kesempatan menyembunyikan sebatang jarum atau lebih, itu adalah tindakan korupsi yang ia harus bertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Kalau saya baca hadis ini, saya ingat kira-kira berapa banyak jarum itu kalau 1 miliar. Sebatang jarum saja kita harus bertanggungjawabkan. Ya Allah. Nah, kita mau kemana? Kita mau kemana? Satu-satunya jalan, kita harus mengikuti Syekh Ali Jabir yang kita akan salatkan nanti. Mari kita betul-betul mencari kebahagiaan. Seseorang yang banyak hartanya, dia sudah sejahtera, tapi bahagianya masih tanda tanya. Tidak semua orang yang sejahtera itu bahagia, dan itu banyak yang kita saksikan. Mari kita mencari harta yang berkah. Semoga kita bisa melaksanakannya. Amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.